Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Baik, selamat pagi siswa-siswi semuanya. Di sini alhamdulillah wa syukurillah Allah masih memberikan nikmat kesehatan, nikmat iman Islam kepada kita semua sehingga masih dipertemukan dalam daring online ini dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa kita mulai dengan bacaan basmalah pembelajaran kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita akan menginjak pembahasan tentang Kesultanan Demak di Jawa Tengah. Sebelumnya minggu kemarin telah dipelajari tentang Kesultanan Aceh Samudra Pasai. Nah, kita menginjak ke kerajaan ketiga yang kita bahas sekarang di Pulau Jawa dan yang tertua di Pulau Jawa yaitu Kesultanan Demak. Yang bermula berdirinya itu adalah seiring runtuhnya Majapahit yang disebut dengan Sirna Ilang Kertaning Bumi atau 1500 itu di era keruntuhan Majapahit atau di awal abad 16 atau di akhir abad 15 ya. Oke. Sebelum ke sana marilah kita sholawat dulu supaya berkah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa sifaiha wa nuril absari wa ziyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Oke. Kita menginjak Kesultanan Demak ya. Nah, Kesultanan Demak tadi udah Bapak singgung bahwa Kesultanan Demak ini adalah kesultanan tertua di Pulau Jawa ya. Nah, Kesultanan Demak ini merupakan suatu kesultanan yang hidup, yang berdiri ya di bawah Raden Patah ya. Nah, Raden Patah siapa? Raden Patah merupakan keturunan Majapahit, nanti akan dibahas ya. Oke. Nah, kita bahas dulu lokasi dan sumber sejarahnya. Oke. Nah, kita bahas lokasi sumber sejarahnya. Kesultanan Demak itu merupakan ya tadi udah persinggung bahwa berdirinya pada awal abad 16 atau akhir abad 15 Prokasi Demak Jawa Tengah. Sekarang ada peninggalannya yaitu Masjid Agung Demak ya. Kesultanan Islam pertama dan terbesar di pantai utara Jawa. Disebutlah sekarang Pantura, pantai utara Jawa ya. Kalau mau ke Demak di daerah dari Cirebon tuh bisa langsung menyusuri pantai utara Jawa ya. Dan pertama terbesar di pantai utara Jawa. Sebelum menjadi kesultanan, Demak itu adalah kadipaten atau bagian bupati dari kerajaan Majapahit dengan Raden Patah sebagai adipatinya sejak 1478 ya. Raden Patah merupakan Raden Patah, nama lainnya adalah Jinbun. Dia merupakan putra dari Katabumi ya. Dan dia keturunan Majapahit yang besarnya di Palembang. Gitu ya. Nah, sejak 1478 Raden Patah merintis sekaligus peletak dasar kesultanan ini sejak 1478 itu ya. Nah, dan juga kerajaan Demak ini merupakan pelopor pelopor penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Nah, itu Kesultanan Demak ya. Dan Kesultanan Demak pun dikenal sebagai tempat berkumpulnya para wali Songo ya di sana. Yang sekarang masih ada Masjid Agung Demak ya, itu luar biasa. Masjid tertua tuh ya. Oke. Ini adalah ini adalah peta Kesultanan Demak pada abad 16 ya. Nah, ini. Lihat di sini adik-adik semuanya. Anak-anakku semuanya lihat. Di sini ada Banten ya. Nah, di sini Sunda Kelapa. Nah, ini Gunung Jati Cirebon. Di sini ini pantai utara Jawa, di sini ada Sunan Gunung Jati. Nah, di sini mengitari pantai utara Jawa, nanti kalian akan bertemu di Demak sebelum ke Jepara ya. Nah, di sini adalah pusat Kesultanan Demak ya. Nah, pusat Kesultanan Demak, di sini ada Gunung Muria nanti ya. Ada di sini daerah Kudus, juga Rembang, Tuban ya. Nah, rata-rata dulu pusat agama Islam di pantai utara Jawa dekat dengan pelabuhan ya. Seperti itu. Nah, ini adalah peta Kesultanan Demak pada abad 16.
Oke. Nah, ini kondisi sosial politik kerajaan ya. Kondisi sosial politik kerajaannya bagaimana nih? Nah, pendiri Kesultanan Demak ini adalah tadi Raden Patah, ya. Raden Patah merupakan putra dari Kertabumi Brawijaya V dari perkawinan dengan Putri Campa. Nah, kan nanti Putri Campa itu ada yang menikah dengan eh, ayahnya Sunan Ampel. Jadi kalian bisa dicek di IG Bapak ya. Dian underscore Ramdhani underscore 038. Di sana nanti akan diceritakan, cek aja di scroll ke bawah, nanti akan ada diceritakan bahwa Putri Campa itu ada dua orang yang menikah. Yang pertama menikah dengan ayahnya Sunan Ampel atau Sayyid Ali Rahmatullah ya. Yang kedua menikah dengan Kertabumi Brawijaya V yang notabene dia adalah ayahnya Raden Patah ya. Nah, jadi perkawinan dengan wanita itu singkat cerita Putri Campa itu sedang mengandung gitu kan ya. Karena di lingkungan istana tidak diterima, maka Putri Campa ini dihibahkan ke Arya Damar yang ada Arya Damar itu adalah Adipati Palembang ya. Gitu. Raden Patah menolak menuruti kehendak ayah tirinya sebagai Adipati Palembang gitu kan ya. Jadi diam-diam nanti Raden Patah ini pergi ke Jawa. Nah, pergi ke Jawa. Jadi kan awalnya Raden Patah ini akan dijadikan adipati atau bupati di daerah Palembang oleh Arya Damar ayah tirinya ya. Namun tidak mau dan diam-diam Raden Patah ini pergi ke Pulau Jawa, dan di Pulau Jawa itu beliau singgah di daerah Surabaya ya, dan singgah mendarat di Surabaya melalui pantai utara Jawa, singgah di Surabaya lebih tepatnya di daerah Ampel Denta. Nah, Ampel Denta itu sudah kalian ketahui di pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang Gali Songo. Ampel Denta itu tempat berdakwahnya dan tempat berdirinya pesantren Sunan Ampel ya, sekarang daerah Surabaya sebelum ke Suramadu ya. Nah, atau Said Ailah Rahmatullah, beliau adalah gurunya Raden Patah ya. Nah, jadi beliau menjadi santri Sunan Ampel. Dan oleh Sunan Ampel, oh Raden Patah, silakan Anda untuk membuka hutan Gelagah Wangi atau disebutnya juga hutan Bintara ya. 1475 maka Raden Patah membuka hutan di daerah Bintara, sekarang Demak. Disebutlah nanti lama-lama gitu ya. Lama-lama Demak ini menjadi suatu daerah yang berkembang, menjadi desa yang berkembang, dan banyak sekali yang ke daerah Demak itu pada santri dan sebagainya, maka disebutlah Demak Bintara gitu ya. Disebutlah Demak Bintara. Dan memang atas bantuan daerah-daerah yang menganut Islam sebelumnya, ada Jepara, ada Tuban ya, ada Gresik. Raden Patah mengembangkan Demak Bintara sebagai pelabuhan dagang dan pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Para pendatang misalnya dari Lasem, Juwana ya hingga Tuban, itu perlahan lama Demak Bintara berkembang sangat pesat gitu ya. Sehingga dengan berkembang dengan sangat pesat ini menjadikan Demak Bintara lebih maju, lebih sukses, dan sehingga nanti bisa menjadi kerajaan gitu ya, menjadi kerajaan Demak, dan nanti akan diakui sebagai kadipaten oleh ayahnya yaitu Kertabumi ya gitu. Oke, ini raja-raja Kesultanan Demak. Oke, yang pertama kita cek Raden Patah ya. Usaha Raden Patah itu dibantu oleh putranya nanti Pati Unus dari Jepara ya gitu kan ya. Nah, dan memang awalnya nih Prabu Brawijaya VI atau Kertabumi ini akhirnya Prabu Brawijaya ini akhirnya mengakui Raden Patah sebagai putranya dan mengukuhkan sebagai Adipati Demak. Jadi Demak berkembang pesat, dan bahkan banyak juga daerah-daerah kekuasaan Majapahit yang lepas dan masuk ke daerah Demak gitu ya. Dan melepaskan diri dari Majapahit, dan perekonomiannya sangat kuat. Raden Patah ini berhasil menguasai gitu kan ya, menguasai daerah-daerah dekat Demak gitu. Usaha Raden Patah ini dibantu oleh putranya Pati Unus atau Adipati Jepara. Ketika Malaka dikuasai Portugis, kan tahu sendiri kan kalau Portugis itu datang 1511 di daerah Malaka ya, oleh armada lautnya dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque nulisnya ya. Jadi ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis, maka Pati Unus atas dasar fisabilillah, dan Pati Unus ini memang putranya Raden Patah. Dia karena upaya untuk melihat situasi, kan Malaka itu dulu daerah Islamnya. Wah, ternyata ini sangat peduli gitu ya. Jadi ketika itu Portugis mengutuslah Pati Unus untuk menyerang Portugis 1513 ya. Dikenallah
dikenal Pati Unus itu sebagai Pangeran Sabranglor. Mengapa dikenal sebagai Pangeran Sabranglor? Karena yang bisa apa namanya menyeberangi laut, menyeberangi pantai utara Jawa dan berhasil ke daerah Malaka gitu ya. Kemudian Pati Unus ini gugur ya. Tahun gugur, penyerangan ke Portugis ya, kita tahu sendiri kan Portugis itu sangat luar biasa senjatanya kan, beda dengan yang apa daerah-daerah Nusantara gitu ya. 1521 sama Portugis juga menyerang kembali pada oleh Raden Patah, namun Raden Patah pun terbunuh di sana, gugur juga ya. Nah maka menurut Babat Tanah Jawi dan Serat Kanda, kemungkinan besar Raden Patah menyerang Majapahit itu pada masa pemerintahan penilaian Rana Wijaya atau Rana Wijaya VI, menantu Kertabumi sekaligus ipar Raden Patah. Jadi intinya menurut Babat Tanah Jawi dan Serat Kanda ini, dan memang Raden Patah itu di apa namanya dijegal dulu, bukan jegal sih, dinasihati lah oleh Sunan Ampel bahwa janganlah Kertabumi juga, walaupun misalnya beliau belum masuk Islam, tapi beliau adalah ayahanda Raden Patah sendiri, sehingga menurut menurut informasi bahwa Raden Patah itu menyerang Majapahit itu pada masa Brawijaya VI atau Rana Wijaya, atau pada masa Brawijaya VII menurut sumber informasi lainnya gitu. Oke, next. Bentar ya. Oke, tadi itu Raden Patah. Yang kedua sekarang Raja Jak Sultan Demak, yaitu yang kedua adalah Sultan Trenggana ya. Sultan Trenggana itu adalah sultan yang menggantikan Raden Patah. Jadi Sultan Trenggana itu adalah adiknya Raden Patah. Raden Patah kemudian digantikan oleh adik kandungnya Sultan Trenggana. Nah, ini ketika Raden Patah meninggal, digantikanlah oleh Sultan Trenggana. Dan pada masanya memang Demak berkembang sangat pesat gitu, karena sebagai pusat ekonomi waktu itu dan pelabuhan kuat juga gitu ya. Ekspansi Demak mencemaskan Pajajaran nih. Ekspansi Demak ini perluasan wilayah Demak mencemaskan Pajajaran. Sunda yang saat itu memang Pajajaran sendiri melakukan diplomasi dengan Portugis waktu itu di daerah Sunda Kelapa. Dan bahkan emang nanti apa namanya Portugis sendiri mengelabui dengan Portugis membuat benteng di daerah Pajajaran, daerah Sunda, dan memang mengelabui Pajajaran gitu ya. Di bawah pimpinan Fatahillah nanti memang Demak itu terlebih dahulu untuk menyerang Sunda Kelapa. Sunda Kelapa itu tadi kan ya, Sunda Kelapa itu daerah mana? Nah ini Sunda Kelapa nih. Nah, ini Sunda Kelapa ya. Nah, ini dia. Set. Nah, cek dulu ya. Di mana Sunda Kelapa? Wait. Nah, Sunda Kelapa di sini ya. Nah, ini dia. Ini dia Sunda Kelapa daerah sini. Nah, ini daerah Sunda Kelapa ya. Ini daerah Sunda Kelapa. Nah, jadi menyerang dulu di sana gitu kan ya. Nah, jadi apa namanya? Nah, di bawah pimpinan Fatahillah ini Demak terlebih dahulu menyerang Sunda Kelapa ya. Dengan Sunda Kelapa pada tahun 1526. Demak menguasai Sunda Kelapa itu 22 Juni 1527. Sehingga Demak memukul mundur Portugis di Sunda Kelapa ya, memukul mundur Portugis Sunda Kelapa ini. Oke. Sehingga nanti setelah memundur Portugis, maka disebutlah daerah itu kejayaan yang gemilang, disebutlah Jayakarta. Sekarang dikenal dengan Jakarta gitu. Itu Sultan Trenggana ya. Nah, setelah nanti apa namanya? Setelah raja-raja Kesultanan Demak ini pada apa namanya? Sepeninggal Trenggana, nanti akan ada suatu perebutan kekuasaan ya, perebutan tahta kekuasaan. Sebenarnya Trenggana ada perebutan tahta di keluarga kesultanan. Di pengganti Sultan Trenggana itu adalah Pangeran Sedolepen ya. Dia adalah saudara Trenggana. Nanti tidak terima lah gitu kan ya. Oleh anak Trenggana sendiri tidak terima Pangeran Prawoto. Nah, ini putra Sedolepen bernama Aryo Penangsang membunuh Prawoto. Ya. Jadi saudara Pangeran Sedolepen itu saudara Trenggana, itu kan dibunuh oleh anaknya Trenggana sendiri ya, yaitu Pangeran Prawoto. Sehingga putra Sedolepen bernama Aryo Penangsang pun membunuh Prawoto. Nah, jadi ini memang lebih ke balas dendam gitu ya. Nah,
Sehingga nanti sesepuh dari kerajaan Demak seperti Jakatingkir Hadiwijaya menjadi Sultan Demak 1568 memindahkan ibu kota Demak ke Pajang. Jadi Jakatingkir ini dan Ki Gede Pamanahan memang burka gitu ya, Jakatingkir dan ipar Sedolepen dan sesepuh kesultanan Ki Ageng Pamanahan Ki Penjawi gitu kan ya. Jadi murka terhadap perbuatan yang saling menjatuhkan itu, pertumpahan darah itu. Jika nanti Arya Panangsang dikalahkan oleh Jakatingkir nanti nih Arya Panangsang ini kan tadi yang membunuh Prawoto. Dia dikalahkan oleh Jakatingkir. Jakatingkir itu adalah nama lainnya adalah Hadiwijaya. Tahta ke Demak jatuh nanti ke tangannya gitu ya. Dan Jakatingkir Hadiwijaya menjadi Sultan Demak 1568 dan memindahkan ibu kota Demak ke Pajang nanti. Maka berakhirlah nanti Demak, nanti ada kerajaan ya. Dan Ki Gede Pamanahan dikasih tanah di Mataram sehingga nanti ada Mataram Islam, pimpinan Ki Gede Pamanahan. Dan Ki Penjawi jadi Adipati Pati, jadi Adipati di Pati gitu ya. Nah, satu lagi nih, akhir dari Pajang dan Demak. Nah, ini kan tadi setelah Demak ada Pajang ya. Nah, ini daerah ini foto kerajaan Pajang ya. Jakatingkir wafat tahun 1582 dan digantikan oleh Arya Panggiri putra Prawoto. Putra Jakatingkir, Pangeran Benowo diangkat sebagai sultan dengan wilayah kekuasaan di Jipang. Nanti Pangeran Benowo meminta bantuan Sutawijaya anak Ki Gede Pamanahan untuk merebut tahta Pajang. Dan nanti memang Jakatingkir ini jadi memindahkan Demak ke Pajang gitu ya. Dan memang nanti 1582 dan digantikan oleh Arya Panggiri putra Prawoto. Putra Jakatingkir Pangeran Benowo diangkat sebagai sultan dengan wilayah kekuasaan di Jipang. Nah, nanti Pangeran Bonowo ini siapa? Pangeran Bonowo ini nanti kan putra Jakatingkir meminta bantuan Sutawijaya anak Ki Gede Pamanahan untuk merebut tahta Jipang dan berhasil merebut dan Sutawijaya memindahkan keraton Pajang ke Mataram. Dan 1586 ini menandai berakhirnya Kesultanan Pajang ya gitu. Nah, nanti untuk selanjutnya nanti ada Kesultanan Mataram. Nah, sebelum ke Kesultanan Mataram nanti ada beberapa pertanyaan dari Bapak nanti yang harus dijawab tambahkan di resume catatan kalian ya. Yang pertama pertanyaannya sebutkan pada masa perebutan tahta kekuasaan Demak siapa saja yang memang bertumpah darah, itu yang pertama ya. Yang kedua jelaskan latar belakang kerajaan Demak ya. Yang ketiga pertanyaannya bagaimana akhir dari kerajaan Pajang dan Demak. Terima kasih, ada 3 pertanyaan dan harus dijawab ya. Oke, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Oke. Pertemuan selanjutnya nanti akan ada PAT ya, akan ada PAT pada akhir tahun. Dan insya Allah Bapak akan kirimkan PowerPoint selanjutnya. Nanti tidak ke YouTube kan, jadi insya Allah nanti akan ke KM kan insya Allah ya. Mudah-mudahan Anda masih bisa diberikan nikmat umur panjang dan barokah. Ditutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.